Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke separasi fisik, ya. Khususnya pada video ini kita akan membahas mengenai screening dan juga klasifikasi. Nah, ini biasanya screening dan klasifikasi ini digunakan pada tahap awal untuk pemisahan valuable mineral dan invaluable mineral. Baik, kita mulai. Capaian pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah untuk mampu menjelaskan konsep dasar dari separasi fisik, khususnya untuk separasi menggunakan screening dan juga klasifikasi, serta tujuannya dan menjelaskan komponen fungsi alat pengolahan mineral pada tahap beneficiasi. Outline dari video ini adalah ada dua subtopik utama yaitu screening dan klasifikasi, di mana nanti kita akan bahas tipe-tipe screening, kemudian neraca massanya, kemudian equipment. Dan pada klasifikasi nanti kita akan bahas prinsipnya yaitu pre-settling dan hindrance settling serta tipe dan alat klasifikasi. Kita masuk ke screening terlebih dahulu. Jadi pada screening ini merupakan suatu proses penyaringan, ya. Jadi sangat penting juga pada pengolahan mineral. Jadi proses screening ini dilakukan untuk memisahkan material oversize dan juga undersize. Nah, ini hampir sama dengan proses sieving kemarin, ya, pada distribusi partikel. Jadi kita akan memisahkan material itu berdasarkan ukurannya. Jadi biasanya pada eh, hasil penambangan itu kan masih ada yang terdapat seperti bongkahan, kemudian ada juga yang sudah agak halus. Nah, itu kita pisahkan terlebih dahulu menggunakan screen. Kemudian yang oversize mungkin akan diumpankan kembali ke proses crushing ataupun grading. Nah, biasanya bisa dilakukan untuk material yang kering ataupun juga basah. Kemudian biasanya digunakan untuk material yang lebih besar dari 5 mm diameter ekivalennya. Ya, kemarin kan sudah belajar diameter ekivalen, ya. Nah, jadi screening ini merupakan pemisahan yang sangat kasar pada hulu proses pengolahan mineral, ya. Jadi rentang ukuran yang bisa dipakai untuk material kering itu 5 mm, untuk material basah sekitar 250 mikron. Ini merupakan peralatan screening pada industrial. Jadi ada screening yang uh, linear seperti ini, ada juga yang seperti sieving test, ya, atau shaking table, yang menggunakan teknik shaking, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada material masuk, yang besar, yang kecil, campur semua pada aliran masuk, feed. Kemudian dia di screening menggunakan satu screening deck, ya, atau papan screen, papan penyaringan. Kemudian papan tersebut digoyangkan terus-menerus menggunakan vibrator. Nah, vibrator ini fungsinya adalah untuk supaya distribusi partikelnya itu merata. Jadi yang kecil itu tidak selalu terdapat di atas, namun juga akan selalu konstan berpindah, yang kecilnya berpindah ke bawah sehingga dia bisa terscreen masuk ke flow undersize di bagian bawah. Ya, begitu juga yang ini sama. Ya, jadi ada gerakan vibrating atau penggetaran, ya, itu untuk mendistribusikan partikel ini secara merata pada setiap screening deck-nya. Hmm. Kalau yang tubular biasanya ini sama seperti prinsipnya dengan uh, sieving test, ya, sieving shaking pada laboratorium. Jadi uh, ada vibrator di bagian tengah untuk menggerakkan keseluruhan unit yang ada di atasnya. Jadi di sini ada screening deck satu, mungkin lubang meshnya agak besar, ya, aperturnya agak besar. Yang di bawahnya pertengahan dan yang paling bawah ini undersize.
Jadi yang kasar dia akan keluar pada level 1, kemudian yang sedang dia akan keluar pada level 2, level 3 nanti yang akan keluar yang sangat halus. Nah, pada industri sendiri sering dipakai yang bentuknya linear seperti ini. Ya, jadi ada beberapa screening deck yang disusun pada alat screening. Jadi ini ada material masuk ke atas begitu ya diumpankan, kemudian diayak, kemudian yang kasar ini nanti akan keluar pada satu aliran keluar, tengah, ya, kemudian halus dan juga sangat halus. Jadi itu kita dapatkan ada beberapa fraksi material dengan ukuran rentang ukuran yang berbeda-beda. Jadi itu gambaran umum tentang screening. Jadi ada proses breeding atau pengumpanan. Jadi proses breeding ini merupakan eh, proses pengumpanan di mana mineral ini diumpankan ke permukaan penyaringan atau screening deck. Ya. Kemudian deck screen atau penyaringan pada deck merupakan proses penyaringan di mana beberapa deck dengan ukuran mesh yang disusun sedemikian rupa dimulai dari yang ukuran lubang screennya itu besar, menengah, kemudian sampai halus. Ya. Jadi ada beberapa deck yang disusun eh, secara sistematis dari yang kasar hingga yang paling halus. Kemudian efisiensi screening ini dipengaruhi beberapa faktor seperti seberapa miring screeningnya, kemudian getarannya, amplitudo getarannya seberapa besar, dan juga frekuensinya seberapa besar. Nah, kemudian penanganan oversize dan undersize, ya, bisa saja mungkin yang oversize ini akan dikirim lagi untuk di grinding atau di crushing untuk mengurangi ukurannya sehingga dia mencapai ukuran yang kita inginkan. Kemudian media penyaringannya biasanya ini kalau di lab kita pakai kawat tenun ya. Eh, Kemudian bisa pakai poliuretan, bisa juga karet atau yang paling umum itu adalah plat yang dilubangi. Ya, jadi besi atau steel baja kemudian dilubang-lubangi dengan ukuran yang sama. Kemudian tidak hanya itu, biasanya screening ini tidak hanya sekali. Jadi screening ini bisa dilakukan secara seri ataupun secara paralel untuk mengetahui efisiensi proses crushing ataupun proses grinding. Ya, misalnya ini ada umpan masuk ya di screen awal, kemudian yang halusnya ini akan masuk ke crusher ya, cone crusher di sini, kemudian di secondary crusher masuk lagi di screening, yang oversize masukkan lagi ke crusher yang tadi, undersize-nya kemudian dihaluskan lagi menggunakan roll crusher atau ball mill ya, atau peralatan-peralatan grinding, kemudian dua kali di grinding, baru di screening lagi, barulah kita dapatkan produk undersize yang kita inginkan. Tahu oversize-nya ini bisa diumpankan kembali. Ya. Jadi proses tipe-tipe screening ada beberapa bisa kita beda-bedakan. Yang pertama untuk sizing ya, untuk memisahkan partikel berdasarkan beda ukurannya. Kemudian scalping ini biasanya digunakan untuk eh, mengeliminasi material yang fraksi kasar, yang memiliki fraksi kasar pada material umpan. Hmm. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk grading ya. Kalau grading ini tadi yang bisa digunakan untuk apa memisahkan material pada berbagai praksi, praksi yang kasar, menengah, dan juga halus. Kemudian ada juga recovery medium, misalnya untuk media magnetik, dewatering ya untuk eh, pengeringan biasanya. Kemudian sliming dan juga eh, bisa digunakan pada pemisahan atau pengolahan sampah. Hmm. Neraca massa untuk screening itu cukup sederhana ya kalau kita lihat. Jadi umpan yang masuk di sini akan sama dengan yang keluar. Nah, yang keluarnya ini adalah yang oversize yang C ini dan juga yang undersize. Nah, satuannya massa per waktu. Kalau ini ton per jam.
Itu neraca massa utamanya. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk material oversize ya, eh, banyak massanya itu dikali dengan fraksi yang oversize sama dengan yang apa CC ditambahkan dengan undersize. Sorry, ini umpannya. Umpan fit dikalikan dengan fraksi massa oversize sama dengan CC ini adalah jumlah atau mass flow dari material oversize dikalikan fraksi material oversize tambah dengan yang undersize kalikan fraksi dengan material undersize. Nah, kemudian untuk material undersize ya tinggal kita balik saja. Jadi sehingga kita dapatkan C per F itu adalah fraksi dari umpan kurangi fraksi undersize dibagi dengan fraksi material oversize kurangi undersize. Begitu juga untuk rasio umpan, rasio undersize dan eh, umpan. Ya. Kemudian bagaimana recovery material oversize-nya? Berarti kalau kalau recovery itu kan seberapa banyak yang menuju ke oversize berarti ya. Recovery material oversize berarti mass flow dari material oversize kalikan fraksi dari material oversize bagi dengan mass flow umpan dikalikan dengan fraksi umpannya. Ya. Begitu juga kebalikannya untuk eh, material undersize. Ya. Nah, kemudian untuk efektivitas screen kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, efisiensi screen, jadi screening itu dianggap berhasil kan apabila dia bisa melalui atau menjadi produk undersize. Ya, jadi efisiensi screening itu bisa juga kita gambarkan seperti ini. Fraksi massa undersize dibagi dengan fraksi massa totalnya atau fraksi massa umpan kalikan dengan 100. Nah, misal kita ingin mengayak 50 kilogram bahan yang dimasukkan ke screen. 450-nya berukuran kecil yang bisa melewati screen dan dikumpulkan. Kemudian berapa efisiensinya? Jadi fraksi massa yang berukuran kecil atau undersize itu adalah kelas 50 bagi dengan 500 dengan 0,9 ya. Total fraksi massanya berapa? Satu pasti totalnya. Kemudian efisiensi penyaringan berarti fraksi massa undersize dibagi fraksi massa total kali 100, 0,9 kali 1, bagi 1 kali 100 jadi apa? Efisiensi penyaringannya itu 90%. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang D50 atau D80. Pada industrial grinding atau industrial screening, cut point-nya itu adalah 50% dari kumulatif oversize-nya. Ya. Jadi 50% dari kumulatif tertahannya. Jadi eh, cut point ini akan mengacu pada ukuran partikel di mana screening ini dapat memisahkan partikel itu menjadi dua fraksi. Fraksi yang besar, yang oversize, fraksi yang kecil. Nah, jadi pada umumnya oversize-nya itu 50% yang diumpankan kembali ke grinding dan undersize-nya yang lolos itu 50% untuk material untuk screening industri. Ya, mungkin seperti ini gambaran umumnya. Jadi ada material yang masih dalam bongkahan-bongkahan besar, ada juga yang besar, yang kecil ya, yang bisa lolos. Jadi yang lolos itu akan menuju ke bawah, yang besar ini kemudian akan turun karena kemiringan screen dan diumpankan kembali menggunakan belt conveyor ke proses grinding. Nah, jadi ini bentuk vibrating screen pada industri. Jadi terdiri dari beberapa deck. Di sini deck pertama, kedua, tiga, dan yang paling halus keempat. Kemudian umpan dimasukkan dari atas sini, kemudian dia akan tergoncang karena adanya vibrasi. Kemudian perlahan-lahan akan turun ke bagian bawah yang masing-masing.
Nah, pergerakan vibrasinya itu bermacam-macam. Bisa sirkular ya, misalnya ini tadi vibrating, sorry ini screen-nya. Nah, bisa saja gerakan vibrasinya itu memutar atau sirkular seperti ini. Ya, kemudian yang B juga sama. Bisa juga linear motion, ya. Jadi dia bergerak atas bawah atau pada satu sisi secara linear saja. Kemudian bisa menggunakan oval. Jadi gerakannya itu oval, hampir menyerupai sirkular namun lebih lonjong ya karena dia oval. Kita masuk ke klasifikasi. Jadi pada klasifikasi ini kita memanfaatkan gerak perilaku gerak jatuh bebas material di dalam fluida. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya ada satu material ya batu begitu, batu kita jatuhkan ke dalam eh, tangki yang berisi air, itu mesti batunya itu akan jatuh namun perlahan-lahan gitu ya. Nah, karena dipengaruhi oleh eh, gerak jatuhnya itu dipengaruhi oleh gravitasi dan lawannya yaitu gerak drag force ya dan juga daya aku. Jadi ada pengurangan eh, kecepatan jatuh apabila dia dijatuhkan di dalam fluida kalau kita bandingkan dengan dia jatuh di udara bebas misalnya. Jadi eh, partikel yang jatuh di dalam fluida itu akan memiliki akselerasi yang konstan dan kecepatannya akan meningkat terus-menerus terlepas dari ukuran dan densitasnya. Kemudian eh, mediumnya ini seperti fluida atau air lah yang paling umum ya, itu memiliki resistan. Jadi dia akan menahan jatuhnya material itu dari bagian atas sampai bagian bawah. Jadi akan terdapat resistan atau ya ada gaya yang menahan gaya gravitasi ke bawah seperti gaya apa buoyancy, kemudian gaya gesek, drag force ya. Prinsip klasifikasi sebenarnya bisa kita sebut dengan sorting column. Jadi pada sorting column ini, sebagian partikel ini akan tenggelam dan sebagiannya lagi akan mengapung. Kenapa Pak bisa? Jadi misalnya ada dua material atau dua mineral yang memiliki densitas dan juga spesifik gravitasi yang berbeda-beda. Maka yang memiliki densitas besar pasti dia akan mengapung di bagian atas. Sorry, yang memiliki densitas kecil tuh dia akan mengapung ke bagian atas jika fluidanya dialirkan dari bawah. Jadi akan mengapung karena kecepatan terminal partikel itu uh, lebih besar atau lebih kecil dari kecepatan fluida yang naik. Jadi kita bayangkan satu kolom, satu tangki begitu kita alirkan fluida terus-menerus ke atas yang yang partikel memiliki kecepatan terminal yang kecil, maka dia akan mengapung karena dorongan dari kecepatan air dari bagian bawah. Tapi yang memiliki kecepatan partikel yang lebih besar daripada kecepatan air, dia akan turun ke bawah atau kita namakan spigot. Ya, jadi di sorting kolom ini kita akan bisa memiliki dua produk. Yang pertama produk open flow yang ringan-ringan tadi, ya, yang kecepatan partikel, kecepatan terminalnya lebih kecil. Kemudian produk spigot atau produk bagian bawah, produk underflow yang memiliki kecepatan terminal yang lebih besar dibandingkan kecepatan fluida. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Yang pertama, yang memungkinkan itu terjadi adalah prinsip dari free settling, di mana free settling ini adalah laju pengendapan partikel, ya, satu partikel yang tidak terpengaruhi oleh partikel lain. Jadi kita bayangkan satu bola saja jatuh dalam satu kolom atau satu tangki. Nah, itu uh, adalah free settling. Kemudian free settling ini adalah proses
pengendapan partikel atau kecepatan jatuh partikel dalam medium fluida. Ya, fluidanya bisa apa saja, air, udara, kemudian bisa mungkin fluida yang memiliki densitas dan kecepatan terminal yang berbeda dengan air. Ya. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam DMS. Tapi dalam presettling ya kita asumsikan fluidanya itu air dulu. Kemudian proses pengendapan partikel padat ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang terus menarik partikel ini ke bagian bawah. Dan juga daya apung dari fluidanya. Jadi fluida ini memiliki daya apung. Dan juga hambatan atau driving force atau drag force yang menarik partikel ini ke bagian atas. Jadi kita bayangkan kalau gaya ke atasnya ini sama dengan gaya ke bawah, maka laju presettlingnya ini akan mencapai maksimum. Pada saat itu kita bisa tahu bahwa kecepatan partikel yang jatuh ini akan konstan, yang mana itu bisa kita sebut sebagai kecepatan akhirnya atau nilai V0-nya. Ya. Jadi misal sebuah partikel bola atau sphere dengan diameter D dan densitas solidnya ds jatuh dalam suatu medium fluida dengan densitas fluidanya itu df. Nah, di bawah kondisi presettling, maka partikel tersebut akan mengalami tiga gaya, yaitu gaya gravitasi ke bawah, buoyan ke atas, dan gaya drag atau drag force ini ke atas. Nah, jadi yang ke bawah ini M kali G, massa kalikan dengan gravitasi, kurangi dengan massa fluida kalikan gravitasi, ini merupakan gaya buoyan. Dikurangi D besar, ini adalah gaya drag force, ya, gaya drag. Sama dengan akumulasinya. Jadi ini baca massanya. Akumulasinya berarti massa dikalikan dx per dt. Atau dx per dt itu perpindahan partikel setiap waktu. Ya. Jadi massa dikalikan perpindahan partikel setiap waktu. Ketika eh, keadaan presettling itu tercapai, ya, maka akumulasinya ini atau m kalikan dx per dt-nya ini atau dalam keadaan kondisi steady ini bisa kita asumsikan sama dengan 0. Sehingga D di sini, ya, D ini kita pindahkan ke kanan, ya, kan menjadi M kurangi M aksen kalikan dengan G. Nah, jadi gaya drag force itu bisa kita asumsikan seperti persamaan ini. Nah, drag force itu sendiri juga pada definisinya itu sama dengan Pi per 6 atau 1/6 Pi G D pangkat 3 kalikan ds min df. Mana ds tadi adalah densitas solid kurangi densitas fluida. Dan D itu juga merupakan 3 kali V kali D kali mu kali V. Atau 3 kali Pi dan kali densitas kali viskositasnya kali kecepatan partikelnya. Sehingga kalau kita substitusi dua persamaan ini, kita masukkan, ya, ruas kiri, ruas kanan, V-nya ini akan habis. Sorry. P-nya ini bisa kita coret, ya. Kemudian D yang sebelah kiri kita coret, di sini tinggal 2. Kemudian mu ini tetap, P tetap, yang karena P ini adalah yang akan kita cari, yaitu kecepatan terminalnya. Jadi sekarang tinggal 3-nya pindah ke kanan, 3 kali 6 menjadi 18, mu-nya juga pindah ke kanan, jadi 18 mu di sini. GD pangkat 2 dalam kurung ds min df. Atau ini bisa kita satukan menjadi suatu K. Ya, jadi G per 18 mu itu ini kita sederhanakan menjadi K. Jadi persamaannya tinggal KD kuadrat kalikan ds min df. Jadi kalau dua partikel ini memiliki densitas yang sama, kemudian partikel dengan diameter yang lebih besar, itu pasti memiliki kecepatan terminal yang lebih besar. Jadi jika densitas sama,
tapi besaran diameter partikelnya itu lebih besar, maka kecepatan terminalnya lebih besar ya, berdasarkan persamaan ini. Tapi jika dua partikel memiliki diameter sekarang yang sama, ukurannya sama, kemudian partikel yang lebih berat, maka partikel yang lebih berat atau densitasnya lebih tinggi, itu akan memiliki kecepatan terminal yang lebih besar. Ya, jadi kalau misalkan ada dua mineral sekarang, mineral A dan mineral B, dengan densitas mineral A itu Da, mineral B itu Db, diameter Da dan Db, ada diameternya juga, maka jatuh pada fluida dengan densitas Df pada kecepatan settling yang sama, maka kita bisa mendapatkan persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan yang menghubungkan diameter mineral A dan diameter mineral B terhadap densitasnya masing-masing. Di mana D besar B ini adalah densitas mineral B, D besar A ini adalah densitas mineral A, DF ini adalah densitas fluidanya. Jadi dari ini dipangkatkan setengah ya. Jadi dari persamaan ini kita bisa ambil satu contoh, misalnya ada campuran galena, misalnya densitasnya 7,5 dan kuarsa dalam satu kumpulan partikel itu misalnya terdapat galena dan kuarsa, masing-masing densitasnya itu adalah 7,5 dan 2,65. Ini akan kita klasifikasikan di dalam medium air. Untuk partikel yang kecil persamaannya bisa menjadi seperti ini. Jadi densitas galena kurangi densitas fluida ya. Satu kan ini densitas air ya. Densitas kuarsa kurangi densitas fluida. Pangkatkan setengah, maka hasilnya menjadi 1,99. Nah, oleh karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil yang kita dapat bahwa jika partikel galena itu yang partikel galena dengan ukuran yang kecil itu mengendap pada kecepatan yang sama dengan kuarsa, maka dia akan mengendap dengan kecepatan yang sama jika kuarsanya itu memiliki diameter 1,99 lebih besar dari galena. Itu dia akan memiliki kecepatan partikel yang sama. Tapi jika yang kuarsa ini memiliki diameter yang sama dengan galena, maka galena akan jatuh duluan dibandingkan kuarsa. Oleh karena itu, karena ada perbedaan seperti ini, pengklasifikasian seperti ini menggunakan prinsip resettling, kita bisa memisahkan dua mineral tadi, kuarsa di bagian atas, galena bagian bawah, jika diameternya sama. Atau bisa kita gunakan prinsip hindered settling. Jadi hindered settling ini, kalau tadi pre-settling itu gerak jatuh bebas satu partikel, nah hindered settling ini dipengaruhi oleh keberadaan partikel lain pada satu kolom atau satu tangki yang sama. Nah, jadi jika konsentrasi atau proporsi partikel padat ini meningkat pada campuran, maka efek partikel crowding ini akan muncul dan kecepatan partikel akan menurun karena tadi padat eh, banyak partikel di dalam satu kolom, satu tangki, sehingga kecepatan partikelnya ini akan melambat. Nah, oleh karena itu, di dalam sistem seperti ini, fluidanya itu akan mulai berperilaku sebagai heavy liquid, yang mana densitasnya akan lebih besar daripada carrier liquid atau fluida air. Nah, jadi pada saat inilah kondisi hindered settling itu dimulai. Jadi kecepatan terminal dari hindered settling ini sama dengan K kalikan uh, sorry di diameter dikalikan dengan ds min dp pangkat 2, di mana dp densitas pulp atau densitas heavy liquidnya tadi, ds itu adalah densitas solid atau densitas padat. Ya, jadi semakin rendah densitas partikel,
pada proses hindrance settling ini, maka semakin besar efek reduksi dari densitas efektif. Jadi semakin rendah dP, ya, maka hasil dari ds min dP ini kan semakin besar. Oleh karena itu, semakin besar pula pengurangan kecepatan jatuh. Artinya semakin lambat. Semakin besar perbedaan ds dan dP, maka semakin lambat pula dia jatuh. Jadi ini kita anggap misalnya eh, partikel memiliki densitas yang kecil, maka dia memiliki kecepatan terminal yang kecil pula. Nah, bedanya densitas partikel yang memiliki densitas yang sangat besar, maka dia memiliki kecepatan terminal atau kecepatan jatuh yang besar pula dalam fluida yang sistem happy liquid tadi. Tuh, kemudian salah satu contohnya misal ada campuran partikel kuarsa dan galena. Ini densitasnya sama dengan contoh sebelumnya tadi. Memiliki mengendap di dalam sebuah pulp atau campuran dengan densitasnya 1,5. Nah, kita lihat di sini 1,5 kan sudah lebih besar dibandingkan eh, fluida ya, fluida air ya. Kalau fluida air kan densitasnya 1. Maka rasio hindrance settlingnya eh, kita dapatkan seperti ini. Jadi densitas, sorry, eh, diameter A, mineral A bagi dengan diameter B atau rasio diameter sama dengan densitas B, di mana galena itu 7,5 kurangi densitas fluidanya sekarang ini atau densitas pulp di sini 1,5 dibagi dengan 2,65 ini densitas kuarsa dikurangi densitas pulp sama dengan jadi sekarang 5,22. Kalau kita bandingkan dengan yang ini tadi kan hampir sama. Namun untuk resettling itu kita pangkatkan setengah. Ini faktor pemisahannya hanya 1,99 saja. Tapi kalau kita pakai hindrance settling sekarang faktor pemisahannya akan jauh lebih besar, jadi 5,22. Jadi partikel galena itu akan jatuh dalam pulp dengan kecepatan yang sama dengan partikel kuarsa jika kuarsanya itu 5 kali lebih besar sekarang daripada partikel galena. Jadi apa yang terjadi jika diameternya sama? Maka ini kuarsa akan lambat sekali turunnya. Yang ini kuarsanya, yang kuarsanya akan lambat sekali turunnya, sedangkan galena akan cepat sekali turun. Nah, jadi ini pembedaan pre-settling dan hindrance settling. Jadi kita bisa memisahkan lebih baik jika kita menggunakan atau mengkondisikan tangki atau sorting kolomnya itu menggunakan hindrance settling tadi. Nah, jadi tipe klasifikasi itu bisa kita bagi-bagi lagi. Yang pertama hydraulic classifier ya. Kalau hydraulic classifier ini ada misalnya sorting kolom atau sebuah tangki di sini disusun seri. Tangki pertama itu air dialirkan ke bagian atas supaya yang memiliki kecepatan terminal yang lebih kecil dari kecepatan terminal air yang ke atas ini tadi akan masuk ke tangki berikutnya. Begitu juga tangki berikutnya sampai tangki yang terakhir. Juga bisa kita gunakan mechanical classifier ya. Jadi ada berbentuk screw di sini. Jadi yang tadi mengapung karena proses hindrance settling ya, atau kecepatan turunnya itu lama begitu ya, lama dan ada misalnya galena yang kecepatan turunnya itu lebih cepat, dia akan langsung dibawa ke flow yang lain atau ke underflow. Itu pula prosesnya diulang berkali-kali sehingga kita bisa memisahkan yang underflow dan juga overflow. Bisa juga kita gunakan cone classifier. Jadi cone classifier ini hampir sama dengan yang gambar yang ini tadi ya, hydraulic classifier. Namun dia berbentuk cone, jadi ada water dihembuskan dari bagian bawah, kemudian umpannya di bagian atas, masukkan. Nah, umpan yang memiliki kecepatan terminal lebih kecil daripada kecepatan terminal air yang ke atas, maka dia akan berkumpul di bagian tepi dan masuk ke overflow.
proses overflow ya. Kemudian yang memiliki kecepatan terminal yang lebih tinggi daripada kecepatan terminal air, maka dia akan terkumpul di bagian bawah. Ya, begitu juga dengan zona klasifikasi. Nah, ini sering kita lihat pada pengolahan air ya, biasanya untuk memisahkan lumpur yang densitasnya lebih tinggi dan lumpur yang memiliki densitas yang lebih rendah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai screening dan klasifikasi. Semoga mudah untuk dipahami. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.